Mbaknya apa yang dirasain untuk saat ini? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada rasa apa-apa, Ustaz. Alhamdulillah, Allah mudahkan kesembuhan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sering Mbak rasakan itu apa itu yang sakit medisnya? Yang sakit medis loh. Sering pusing, terus kembung, terus ini apa? Yo cuman itu toh, kalau sakit batinnya itu ya sering galau, terus kayak menyesali apa yang sudah terjadi. Terus kayak memicu sering kecelakaan, sering kena musibah, sering uang habis gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kayak mbaknya ini dimudahkan ya di dalam meraih kesembuhan, makanya semakin solehah lah ya. Amin, amin, amin. Ibu yang migran itu berapa tahun itu yang biasa sakit migran pusing kepala? Hampir 4 tahun. 4 tahun Ibu. Sekarang nggak dirasain lagi? Enggak. Biasanya belum Pak Ustadz kesini ininya kayak bengkak gitu. Oh. Tapi sekarang sudah nggak ada. Alhamdulillah semenjak pas waktu saya ke Magetan kemarin ya. Iya. Terus biasanya sakit di apa itu di punggung ini sama di tusuk-tusuk kepala ini alhamdulillah sudah nggak ada. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Innallaha sayubatilu, innallaha sayubatilu, innallaha sayubatilu, innallaha sayubatilu, innallaha sayubatilu, innallaha sayubatilu. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahuma fafataqnahuma. Semuanya dilepaskan, semuanya keluar. Fafataqnahuma falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru. Jari kiri saya gak kenapa-napa, jari kanan yang gatal tadi langsung tangannya langsung kering. Ini di sini gak kering biasa, tapi yang ini 3 langsung kering sampai luka. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Apa yang dirasain? Alhamdulillah tidak merasakan apa-apa Pak Ustadz. Saya tidak merasakan apa-apa sama sekali. Kayak kemarin kan habis rukyah pertama kan waktu menjelang asar itu kan pundak kayak sakit gitu. Terus sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Ini pas waktu di rukyah itu kan telapak tangan mbaknya itu kan gatel, terus muncul kayak luka setelah pasca rukyah ya. Ya. Langsung berdampak ya. Tapi sebelum rukyah, pas waktu sebelum proses rukyah, tangan itu nggak luka Mbak? Nggak luka, yang nggak kering sama yang kayak di sini. Tapi pas waktu di rukyah mengalami luka ya? Luka terus kering kayak keriput gitu, terus kayak kering, terus ada lubang-lubang keluar cairan kayak gitu loh Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Jadi memang reaksi reaksi rukyah, pasien-pasien rukyah itu macem-macem gitu. Tapi saya itu baru menemukan kasus ini. Jadi pas waktu pasca rukyah, pas bersamaan dengan rukyah, bukan pasca rukyah ya, bersamaan dengan rukyah itu langsung tangan itu luka gitu kan. Kalau alergi sabun ya tangan sebelah sini juga alergi. Iya, Tapi sekarang gimana? Coba tunjukkan Mbak. Yang sekarang gimana? Sama. Sekarang enggak? Sekarang ini? Enggak. Loh, semalam kan luka kan? Iya, normal lagi, lihat udah bersih, nggak ada. Masya Allah ya Allah ya Rob. Kok cepet banget ya? Padahal itu kan. Nggak tahu. Padahal itu kan baru semalam kan, pas waktu pasca di rukyah itu mengalami luka kan? Ya belum sampai 24 jam loh ini. Kok langsung balik normal lagi Mbak G? Ya balik normal lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi mbaknya ini semua itu pasti ada akhir dari ujian ya. Jadi mbaknya ini, mbaknya ini sepertinya dimudahkan dalam menjemput kesembuhan Mbak. Tapi kayak sebelum rukyah mbaknya kan ada perasaan kayak was-was gitu kan? Terus selain was-was apa Mbak?
udah lepas. Ya udah kan. Berarti kemarin pas waktu bertahun-tahun galau itu indikasinya memang kalau seseorang itu ada gangguan jin atau sihir, maka hari-hari itu perasaan galau gitu. Iya, galaunya tuh bukan karena duit ya Pak Ustadz, mohon maaf. Galaunya itu kenapa kok ada aja, sampai kapan, salahku apa, kayak gitu. Maksudnya sampai ada aja itu, ada aja itu maksudnya musibah terus gitu Mbak G. Ya. Tapi intinya insya Allah untuk sekarang sudah mudah-mudahan diakhiri semuanya. Kalau selain was-was, apa lagi medis yang dirasain Mbak sebelum ruqyah? Kalau sering ngerasain sakit punggung, terus pusing, terus kadang kayak bahasa Jawanya tuh senep gitu loh, perutnya tuh senep. Oh, kayak kembung, kayak kembung gitu ya? Kembung ya, kayak kembung gitu. Nah, sekarang gimana Mbak perasaan itu? Enggak ada, sudah enggak ada semua, alhamdulillah. Jadi kembung sama yang pundak sakit sekarang nggak dirasa Mbak G? Ya, enggak ada. Alhamdulillah, ya Allah ya Rabb ya. Jadi biasanya itu pasien-pasien yang lain itu memerlukan proses 1 minggu atau 1 bulan, tapi ini mbaknya ini dimudahkan ya. Jadi intinya intinya ya yang mungkin lebih mengikhlaskan jadinya, lebih ya wes lah gitu. Allah mengizinkan semuanya. Iya. Jadi insya Allah pasca mbaknya ini bersih dari pengaruh sihir ya, nanti masalah rezeki, masalah keuangan itu, kalau rezeki nggak bisa dihalangi ya, tapi masalah rezeki itu nanti akan masalah usaha rezeki nanti akan ngumpul Mbak nggih. Karena selama ini mbaknya ini kerja di Singapura itu kan berberapa tahun udah? Kalau dulu di Singapura 4 tahun, di Hong Kong 4 tahun, di Kanada 2 tahun. Tapi habis terus Mbak uang ya? Ke Singapura 3 tahun. Ya, tapi kan uang habis terus kan? Habis terus, nggak ada apa-apa. Iya, karena pihak keluarga yang di Indonesia itu kan sakit-sakitan terus sampai berapa 5 tahun aku kemarin kalau nanya ibu berapa tahun ibu sakitnya pusing kepala 5 tahun. Berarti selama itu mbaknya selalu berubah terus, uang habis terus untuk membantu orang tua Mbak nggih. Bukan itu aja Pak Ustadz, dulu waktu saya lagi up-upnya lagi di atas, itu saya lagi punya uang ratusan juta, adikku kecelakaan nabrak polisi. Itu pun keluar uang begitu banyak lagi, Masya Allah. Cobaan saya. Iya. Jadi berbagai cara itu mbaknya itu uangnya habis, itu sihir tuh seperti itu. Entah itu dari ibu yang sakit, entah itu adik yang mengalami kecelakaan atau suami mengalami hambatan. Pokoknya seperti itu cara kerjanya. Itu lagi bapak kecelakaan, lagi gali liang kubur, lagi bantu bantu tetangga bikin liang kubur, bapak masuk ke liang kuburnya tangannya patah. Masya Allah ya Rob. Jadi bapak lagi nukang di tetangga, jatuh kepalanya bocor. Ibu juga kecelakaan naik motor juga sama bapak dan anak saya yang pertama. Masya Allah. Jadi kalau mbaknya sendiri kecelakaannya ceritanya pas waktu kerja di Indonesia selalu kalau pas kerja kecelakaan terus Mbak G? Pas kerja kecelakaan, pulang ke Indonesia mau beli tiket ke Surabaya kereta api karena saya ingin jenguk adik saya, itu kecelakaan naik motor, kecelakaan tunggal. Itu pun kaki saya tuh tulangnya hampir keluar. Itu kecelakaan itu juga. Terus kedua kali saya mau servis motor ke Magetan juga kecelakaan lagi. Ada pohon asam di tengah jalan, saya menghindari. Nah ternyata malah nyuksep. Ya, jadi seperti itu ya. Memang cara kerja sihir ya.